Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video atau channel ini. Channel ini kita akan membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat buat teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng tentunya. Di tutorial kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, saya akan bahas tentang cara menyimpan hasil buku kerja Excel kita. Yang selanjutnya, saya akan bahas tentang bagaimana cara membuka buku kerja Excel yang sudah kita simpan. Dan yang terakhir nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara merubah lokasi default penyimpanan buku kerja Excel kita. Baiklah, kita akan mulai dari bagian pertama, yakni cara menyimpan buku kerja Excel. Kita bisa menyimpan buku kerja Excel setelah kita melakukan pekerjaan kita tentunya dengan cara pertama klik tombol save atau bisa juga dengan Ctrl S ya. Ketika kita sudah mengklik tombol file atau save tadi, kita akan dibawa ke tampilan backstage view namanya ya. Itu cara yang pertama untuk masuk ke backstage view ini. Kita juga bisa masuk ke backstage view ini dengan cara mengklik perintah file ya. Namun bedanya ketika kita mengklik perintah file, maka yang aktif terlebih dahulu nanti adalah perintah open, yakni perintah untuk membuka. Sedangkan ketika kita mengklik tombol shift atau menekan tombol Ctrl dan S di keyboard, maka yang langsung aktif itu adalah perintah save atau save as-nya di sini ya. Itu bedanya ketika kita menggunakan perintah save dan perintah file atau menu file. Di sini kita langsung saja, kita sudah berada di backstage view ini dan kita sudah diarahkan ke perintah save atau save as ya. Di sini ada dua save, yang pertama save biasa dan yang kedua adalah save as. Bedanya kalau save ini bisa kita gunakan untuk menyimpan file untuk yang pertama kalinya, dan kita bisa menggunakannya untuk menyimpan yang ke beberapa kali dengan nama file yang sama. Sedangkan kalau perintah save as ini kita bisa menggunakannya menyimpan file untuk yang pertama kalinya, dan juga bisa kita gunakan untuk menyimpan file Excel kita untuk yang kedua kali atau seterusnya dengan nama file yang berbeda. Misalnya ketika kita menyimpan file Excel yang pertama kali namanya adalah latihan 1. Selanjutnya kita pergunakan save as ini, kita bisa merubah nama filenya, menyimpannya dengan nama file yang berbeda, misalnya dengan menggunakan nama file latihan 2, tentu dengan isi yang sama atau satu file yang sama. Nanti kita contohkan teman-teman. Oke, kita sudah berada di perintah save atau save as ini. Yang aktif adalah perintah save sekarang. Di sini kita akan disuguhkan dengan dua tab yang aktif ya. Yang pertama di sini bagian yang pertama yang aktif, bagian aktif di sini adalah tempat untuk memilih penyimpanan file. Di sini yang pertama ada namanya OneDrive. OneDrive ini berfungsi untuk menyimpan file kita, menyimpan buku kerja Excel kita di media online ya. Tentunya kita harus terkoneksi internet kalau kita akan menggunakan metode OneDrive ini. Yang selanjutnya kita bisa memilih disk PC. Disk PC ini dipergunakan untuk menyimpan buku kerja Excel kita di drive laptop atau komputer yang kita gunakan, dan kita langsung diperlihatkan gitu ya dengan folder-folder yang terakhir kali kita buka ya itu. Dan silakan kalau kita ingin menggunakan disk PC ini, tinggal kita tekan mana folder yang kita inginkan sebagai lokasi untuk menyimpan file Excel kita. Yang selanjutnya di sini kita ada juga perintah add a place
Ya, add a place ini berfungsi untuk menambah satu lokasi media penyimpanan tetapi yang berbasis online. Yang terakhir di sini ada tombol browse. Tombol browse ini berfungsi untuk mengarahkan kita ke folder default tempat penyimpanan Excel, tempat penyimpanan buku kerja Excel. Ya, kita contohkan saja, kita gunakan browse ini ya. Oke, tekan browse. Otomatis kita akan langsung masuk ke folder dokumen karena folder dokumen yang ada di drive C ini merupakan lokasi default tempat penyimpanan hasil pekerjaan kita dengan Excel. Oke, kita contohkan kita menyimpan file atau buku kerja di dokumen. Silakan kita ganti nama bukuan ini dengan nama latihan simpan Excel. Setelah kita menuliskan nama file di kotak file name ini, selanjutnya cara terakhir adalah dengan cara menekan tombol perintah save atau tombol enter di keyboard. Ya, kita tekan save saja. Ya, otomatis di sini nama file kita sudah berubah. Yang tadinya adalah book 1 sekarang menjadi latihan simpan Excel. Oke, mudah sekali teman-teman ya cara untuk menyimpan file kita di Excel. Yang selanjutnya sebagaimana yang saya jelaskan yang pertama tadi, antara beda save dan save as itu teman-teman, saya isikan mungkin dulu biar ada isinya ya. Jadi tadi kita menggunakan perintah save. Oke, perintah save ini untuk menyimpan file yang pertama kali yang saya jelaskan tadi dengan nama yang sama. Ketika kita menulis sesuatu di buku kerja Excel kita dan sebelum kita mengklik tombol simpan lagi ya, dan kita keluar misalnya secara tiba-tiba, akan muncul satu buah kotak dialog yang menanyakan apakah kita ingin menyimpan perubahan-perubahan yang ada di buku kerja Excel kita. Jadi tadi sebelumnya saya menyimpan file ini dalam keadaan kosong ya. Dan setelah saya simpan, saya menuliskan tulisan seperti ini, hanya 3 huruf saja, dan saya tiba-tiba akan keluar misalnya, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau kita akan menekan tombol shift, maka otomatis tulisan Q, W, dan E ini akan tersimpan juga ya. Sedangkan kalau saya menyimpan don't save, maka otomatis tulisan Q, W, dan E ini akan tidak ikut tersimpan. Berarti dia akan kembali ke posisi semula, yakni lembar kerja yang kosong. Dan yang terakhir di sini ada tombol cancel. Ini fungsinya untuk membatalkan keinginan kita untuk keluar dari aplikasi. Sebagai contoh, saya akan klik atau tekan tombol don't save dan kita lihat bedanya ya. Otomatis seperti yang saya sebutkan tadi itu, karena kita tidak menyimpannya terlebih dahulu, maka kita akan melihat buku kerja Excel kita ini seperti sebelum kita menulis sesuatu ya, tidak ada tulisan sama sekali ya. Itu fungsi dari menekan tombol shift ketika sudah menulis tulisan di lembar kerja kita. Selanjutnya kita akan menulis lagi, kita coba menulis lagi ya, dan silakan kita keluar dan kita tekan tombol shift. Sekarang kita buka lagi ya, perhatikan ya. Setelah kita menekan tombol shift dan kita keluar, maka akan tersimpan juga perubahannya. Sekecil apapun perubahan itu akan ikut tersimpan kalau kita menekan tombol shift baru keluar. Sedangkan seberapa banyak pun perubahan yang kita kerjakan di lembar kerja Excel, tapi kita tidak menekan tombol shift dan keluar, maka Excel tidak akan menyimpan perubahan-perubahan tersebut. Yang selanjutnya, tadi saya juga sudah menjelaskan tentang Shift S. Ya, Shift S ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa perintah ini berfungsi untuk menyimpan buku kerja Excel yang kedua kalinya dengan nama yang berbeda. Contohnya ini kita sudah menyimpan buku kerja Excel ini dengan nama latihan simpan Excel. Kita sudah simpan dengan perubahannya. Sekarang kita ingin menyimpannya lagi dengan nama yang berbeda. Nah, langsung saja klik perintah file
dan tekan tombol Shift S ini, otomatis akan seperti tadi ya. Kita diarahkan ke file dokumen, dan di sini kita pilih browse saja. Kita akan diarahkan ke file dokumen dan kita buat nama tambahannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuat nama tambahan meskipun hanya titik misalnya, kita tidak akan bisa menyimpan dengan nama yang persis sama ya. Sekarang kita tekan tombol save lagi. Otomatis nama file kita berbeda ya. Latihan simpan Excel 2. Jadi kita sudah membuat 2 buku kerja dengan nama yang berbeda dan semuanya tersimpan di dokumen ya. Kita lihat sekarang di dokumen. Perhatikan di sini ada, inilah hasil kerjaan kita yang tadi. Yang pertama latihan simpan Excel dan yang kedua latihan simpan Excel 2. Yaitu beda antara Shift dan Shift S ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita membuka file Excel yang sudah kita simpan. Ini caranya lumayan banyak ya, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Cara yang pertama, kita bisa mencari langsung di Explorer kita, di drive kita, nama file yang akan kita buka. Nama file yang akan kita buka, saya di sini mengklik menu folder dokumen dan mencari nama file yang akan saya buka. Kebetulan di sini sudah ada nama file yang kita buat tadi, yaitu latihan simpan Excel dan latihan simpan Excel 2. Kita double klik saja file Excel yang akan kita buka. Saya contohkan di sini, saya akan mendouble klik, saya akan buka file Excel latihan simpan 2 dengan cara mendouble kliknya. Nah, otomatis kita sudah berada di file latihan Excel 2 yang sudah kita buka ini. Itu cara yang pertama. Dan cara yang pertama itu bisa kita gunakan ketika kita belum masuk atau belum mengaktifkan Microsoft Excel. Bagaimana sekarang kalau kita sudah masuk atau mengaktifkan aplikasi Excel, kita juga bisa membuka file yang kita inginkan teman-teman ya, dengan cara klik perintah file, menu file, selanjutnya klik perintah open. Di sini kita akan disuguhkan lagi persis hampir mirip ya dengan ketika kita menyimpan. Cuma bedanya di sini kita akan disuguhkan tempat untuk mencari file kita. Dan secara otomatis juga tempat untuk penyimpanan, tempat untuk mencari file yang kita simpan itu sama dengan tempat untuk membuka file yang sudah kita buat. Di sini sudah ada recent. Ya, recent dokumen itu artinya file terakhir kali yang kita buka. Ya, file Excel yang pertama, yang terakhir kali kita buka. Di sini ada tode dan seterusnya. Yang selanjutnya di sini ada OneDrive lagi. Ya, di sini ketika kita akan mencari file yang sudah kita simpan di media online. Dan yang selanjutnya ada di PC juga. Kita di sini akan mencari file yang kita simpan di lokasi default dokumen kita, yakni di dokumen. Dan di sini kita juga bisa menambahkan lokasi penyimpanan online kita dan lokasi mencari penyimpanan, tempat penyimpanan kita. Dan yang terakhir ada perintah browse yang akan membawa kita langsung ke lokasi penyimpanan defaultnya ya. Di sini kebetulan lokasi penyimpanan defaultnya adalah drive E folder dokumen. Ya, kita coba saja membuka yang ini. Kebetulan kita sudah membuat 2 file di sini. Kita buka latihan simpan Excel saja ya. Caranya dengan klik atau mendouble klik mana saja. Kalau kita double klik, otomatis dokumen ini atau buku kerja ini akan terbuka langsung. Kalau kita hanya mengklik, berarti kita harus menekan tombol open seperti ini. Kita lakukan ya. Maka otomatis buku kerja latihan simpan Excel ini akan terbuka. Oke. Yang selanjutnya, cara yang ketiga, kita bisa membuka file Excel kita juga dengan cara ketika kita baru membuka aplikasi Excel. Kita coba. Nah, di sini ketika kita baru pertama kali
membuka aplikasi Excel ini seperti yang sudah saya jelaskan pada tutorial Excel terlebih dahulu, ini mengenai tentang start screen Excel. Itu di sini sudah ditampilkan resetnya ya. Jadi tanpa kemana-mana, kita tinggal menekan tombol, menekan nama file yang sudah ada di sini. Ini adalah nama file yang terakhir kali kita buka. Kita coba lagi ya. Ya. Nah, kita akan masuk ke Excel juga dengan nama file sesuai dengan file yang kita buka di recent tadi. Oke, itu cara untuk menyimpan dan membuka buku kerja Excel. Yang selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa kita juga akan belajar bagaimana cara untuk merubah lokasi default tempat penyimpanan buku kerja Excel. Seperti yang sudah saya sebutkan juga, bahwa lokasi default penyimpanan Excel itu berada di drive C folder dokumen. Namun kita bisa merubah lokasi defaultnya ini dengan folder, dengan drive dan folder yang kita inginkan. Kita coba teman-teman. Silakan kita tekan perintah file atau menu file dan menuju ke perintah option. Kita akan masuk ke bagian general ya. Kita akan masuk ke bagian general di Excel options. Selanjutnya silakan pilih perintah save. Ya, pilih perintah save. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian save workbook ini sudah ada pilihan-pilihannya. Ini kita akan merubah lokasi default penyimpanan buku kerja Excel kita. Ini adalah lokasi defaultnya ya. Lokasi defaultnya sekarang kita rubah, tentu dengan ke folder atau ke folder dan drive yang kita inginkan. Silakan kita hapus. Selanjutnya kita buka file explorer kita untuk mencari nama folder ya sebagai lokasi penyimpanan kita. Selanjutnya kebetulan sini saya sudah membuat folder baru. Silakan tinggal kita buka saja. Oke, ini akan menjadi folder default tempat penyimpanan buku kerja Excel kita. Silakan kita double klik di sini dan kita copy alamat ini, alamat drive dan alamat drive dan nama foldernya, dan kembali kita buka Excel dan kita paste di sini. Oke. Sekarang cara yang terakhir adalah dengan cara menekan tombol OK. Ya, seperti itu. Selanjutnya silakan kita matikan atau kita keluar dari aplikasi Excel dan kita buka lagi teman-teman. Saya tunggu sebentar. Ya, sekarang kita coba menyimpan buku kerja kita dan klik perintah browse. Otomatis di sini kita akan dibawa langsung ke folder yang sudah kita tentukan sebagai lokasi penyimpanan default. Ya, sangat mudah sekali teman-teman ya. Sekarang kita klik save saja. Oh ya, kita buat nama filenya dulu, latihan rubah lokasi misalnya. Kita tekan perintah save. Otomatis di folder yang sudah kita setting tadi itu akan ada nama file latihan rubah lokasi ya. Jadi itu cara untuk merubah lokasi default penyimpanan yang ada di Excel ya. Jadi itu cara merubah lokasi penyimpanan default di Excel ya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk digunakan. Jadi mungkin nanti saat teman-teman bekerja khusus untuk Excel dan ingin menyimpannya di satu tempat agar tidak perlu menggonta-gantinya, merubahnya di ketika menyimpan. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan cara ini untuk membuat folder khusus tempat penyimpanan Excel secara default.
Ya, otomatis nanti ketika Anda mengklik tombol browse, otomatis Anda akan dibawa ke folder default tersebut. Ya, itulah teman-teman mungkin tutorial kita pada kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara membuka, dan terakhir tadi kita sudah belajar bagaimana cara merubah lokasi default penyimpanan buku kerja Excel kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Dan bila teman-teman merasa tutorial ini sangat bermanfaat, silakan jangan sungkan-sungkan untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari tutorial ini. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.